Kasih banjir pada saat sedang terjadi banjir besar-besarnya. Makanya apa Anda bilang Bang Dul datang pada saat banjir lagi besar-besarnya? Masa mata Anda tidak bisa melihat? Segitu banjir tidak sampai selutut orang dewasa. Masa cuma banjir segitu saja masih menggunakan perahu karet dan ditarik oleh para petugas SAR? Ini beneran dalam atau cuma kelihatan dramatis? Soalnya kalau kita perhatiin, airnya cuma sampai lutut loh. Kasian banget yang harus narik perahu karetnya. Buka matamu mbak, jangan tutup mata kalau nonton berita. Aduh, udah capek gue. Yang kita lihat secara mata tuh ya noleh video gitu ya, bahwa banjir yang katanya lagi besar-besarnya itu tingginya bahkan nggak sampai selutut, nggak sampai dengkul. Apakah dia ini, buzzer ini tidak melihat bahwa air saat Wakil Gubernur Jakarta turun itu hanya selutut? Kok bisa mengatakan bahwa banjir sedang tinggi-tingginya? ya, makanya dia menggunakan perahu karet. Gue yakin tuh jika benar si Pupu Papa turun. Aduh, Nopi bule, lu sebenarnya bela siapa sih ya? Sudah jelas kok, menurut logika gua aja gak masuk gitu ya. Kalau itu lagi banjir besar-besarnya. Kenapa kok saya bilang begitu? Dalam video itu ada adegan di mana perahu karetnya nyangkut. Nah, logika. Kalau nyangkut berarti apa? Dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar dari salah satu kader ecek-ecek partai terbesar di Indonesia, yang akhir-akhir ini suka menjilati pantat majikannya ya. Siapa lagi kalau bukan Kebo, ya majikannya Kebo. Terus kadernya ya kader Kebo lah, kader Kebo ecek-ecek. Ya. Siapa lagi kalau bukan si perempuan yang mengaku dirinya mirip bule, ya kan? Yang nggak tahu juga mirip bule mana, ya kan? Jangan-jangan bule Afrika. Nah, ocehannya kali ini teman-teman ya, terkait Sidul dan Gibran ya. Kemarin ya, beberapa hari lalu lah, seolah-olah dia mendukung Sidul yang menggunakan perahu karet dan mencibir si Gibran. Dan pernyataannya tersebut kini mulai panen cibiran dari netizen se-Indonesia Raya. Ya iyalah, bagaimana tidak coba ya kan? Apa yang dia sampaikan tidak sesuai fakta di lapangan. Ya kalau sesuai fakta di lapangan ya, bukan kader Kebo namanya. Pasti yang diomongkan oleh kader Kebo itu sesuatu yang nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya kan? Akhirnya kader yang satu ini pun dirujak neti habis-habisan teman-teman ya. Dirujak tanpa diberi ampun, ya kan? Iyalah, kok nggak malu ya? Karena ini bukan yang pertama kali, udah sering dia dirujak karena pernyataannya itu jauh api dari panggang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kasih banjir pada saat sedang terjadi banjir besar-besarnya. Makanya apa Anda bilang Bang Dul datang pada saat banjir lagi besar-besarnya? Masa mata Anda tidak bisa melihat? Segitu banjir tidak sampai selutut orang dewasa. Masa cuma banjir segitu saja masih menggunakan perahu karet dan ditarik oleh para petugas SAR? Mas Gibran datang memang banjir sudah surut dan menggunakan sepatu boot. Di situ Mas Gibran ada interaksi kepada masyarakat sekitarnya. Dan Anda mengatakan Mas Gibran ini seperti yang lainnya, Mas Gibran ini kena semprot atau dicuekin sama emak-emak. Padahal faktanya Viti yang aslinya itu, emak-emak itu yang mengejar-ngejar Mas Gibran. Tapi oleh pasukan ontak dan banteng, video ini diedit seolah-olah Mas Gibran ini dicuekin sama emak-emak itu dan kena semprot. Ya inilah pasukan onta dan banteng atau onta dan kebo. Dan sementara itu Bang Dul yang banjir tidak sampai selutut menggunakan perahu karet, tidak ada interaksi sama sekali sama masyarakat. Di situ cuma celingak-celinguk, lihat kiri kanan doang ya. Seolah-olah sebagai raja seperti itu. Seharusnya kan sebagai pejabat itu melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat, Mbak, ya. Ya,
Jadi saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen berkerudung barusan, berkerudung biru apa ungu itu ya? Ya itulah antara biru dan ungu lah gitu ya. Mau mengatakan ungu nanti dikatain biru, mau ngatain biru nanti dikatain ungu gitu kan. Iyalah terserah. Yang jelas saya sependapat dan saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kader ecek-ecek yang mengaku dirinya sebagai bule ya. Iyalah, katanya apa namanya? Si Dul itu mengunjungi korban banjir pada saat banjir sedang tinggi-tingginya. Tinggi apa? Setinggi pohon duren. Di bawah lutut orang dewasa kok. Lagian juga Gibran, itu di mana Gibran dicuekin? Nah, itu kan gorengannya para buzzer-buzzer kebo kayak macam elu gitu kan. Nah, lanjut. Buzzer dari Banteng ini mengatakan bahwa wakil presiden meninjau lokasi banjir saat banjir sudah surut, makanya tidak menggunakan perahu karet. Sedangkan wakil gubernur Jakarta meninjau banjir turun saat banjir sedang tinggi-tingginya. Apakah dia ini, buzzer ini, tidak melihat bahwa air saat wakil gubernur Jakarta turun itu hanya selutut? Kok bisa mengatakan bahwa banjir sedang tinggi-tingginya? Sama saat wakil presiden turun, airnya juga selutut. Tapi wakil presiden tidak naik perahu karet. Apakah buzzer Banteng ini tidak melihat situasi? Tidak melihat video yang beredar bahwa wakil gubernur Jakarta naik perahu karet saat air tidak sampai selutut? Ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alif Setiawan barusan ya. Ini netizen barusan bernama Alif Setiawan ya. Silakan cari akunnya di TikTok kalau ingin mengikuti teman-teman ya. Jadi saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Bule yang menyebut bahwa air sedang tinggi-tingginya. Nah, sementara ketika Mas Wapres mengunjungi korban banjir itu air sudah surut. Memang ya di beberapa bagian air sudah surut, tetapi di beberapa bagian juga air masih sekira di bawah betis sedikit orang dewasa. Sama ketika pada saat si Dul melakukan kunjungan ya kan, melakukan peninjauan wilayah terdampak banjir beberapa waktu lalu yang menggunakan perahu karet ya kan. Ketinggian air sama ya kan di bawah lutut orang dewasa, cuma bedanya pada saat itu ketinggian air merata karena banjir baru saja terjadi gitu ya, 1 hari atau 2 hari gitu setelah banjir terjadi ya kan. Tapi sebetulnya ketinggian airnya sama di bawah lutut orang dewasa. Udahlah ya kan. Lanjut. Ya, makanya dia menggunakan perahu karet. Gue yakin tuh jika benar si Pupu Papa turun. Aduh, Nopi Bule, lu sebenarnya bela siapa sih ya? Sudah jelas kok, menurut logika gua aja gak masuk gitu ya. Kalau itu lagi banjir besar-besarnya. Kenapa kok saya bilang begitu? Dalam video itu ada adegan di mana perahu karetnya nyangkut. Nah, logika, kalau nyangkut berarti apa? Dangkal. Dangkal itu nyangkut. Gimana kok bisa bilang itu lagi besar-besarnya? Kalau kita mau memperbandingkan ya kan, Prabowo kemarin kunjungan ke Babelan Bekasi mengecek kondisi ya masyarakat yang terkena banjir. Berapa coba dalamnya? Sama kayak di video Rano Karno ketika diderek sama petugas. Segitu. Nih kalau mau Prabowo pakai perahu karet bisa. Jangankan perahu karet itu ya, pakai pesawat heli pun di atasnya genteng itu bisa. Tapi gak dilakuin. Ya karena apa? Ya karena cetek. Buat apaan? Pakai perahu karet. Nyusahin petugas itu namanya. Bukannya evakuasi warga, malah evakuasi pejabatnya. Pakai logika, Nopi Bule. Ya, mungkin si kader ecek-ecek yang mengaku dirinya seperti bule ini ya kan, mungkin suka membaca kisah-kisah di zaman dulu gitu ya. Kisah-kisah Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kemudian dia berhalusinasi gitu loh, bahwa banjir besar gitu loh. Ya kan, banjir sedang tinggi-tingginya gitu loh. Jadi dia membandingkan gitu ya antara banjir yang dalam kisah-kisah itu dengan banjir Jakarta gitu loh.
Dan dia terinduksi, dia berhalusinasi. Banjir yang dikunjungi oleh si Dul itu kan di bawah lutut. Memang banjir di Jakarta kemarin ya, sebagian itu ada yang sampai 5 meter ya, setinggi rumah ya, sampai atap rumah itu ada memang. Tetapi wilayah yang dikunjungi oleh si Dul ini banjirnya di bawah lutut orang dewasa gitu loh, ya kan? Tapi karena kebanyakan membaca kisah-kisah zaman dulu, jadinya dia ngerasa ya banjir yang cuma setinggi lutut orang dewasa itu dianggapnya banjir besar gitu loh. Atau jangan-jangan ya si bule ini ya, ini nggak bisa bedain antara genangan dengan banjir. Genangan air dengan banjir itu beda. Tolong dibedakan ya. Atau jangan-jangan nggak ngerti emang. Hahaha. Lanjut. Si Pupu Papa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi Mbak, Anda membandingkan Mas Gibran, Mas Pram, dan Rano Karno dalam kunjungan banjir. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Katanya Rano Karno pakai perahu karena airnya masih dalam, sementara Mas Gibran pas datang setelah airnya sudah surut. Ini beneran dalam atau cuma kelihatan dramatis? Soalnya kalau kita perhatiin, airnya cuma sampai lutut loh. Kasian banget yang harus narik perahu karetnya. Buka matamu Mbak, jangan tutup mata kalau nonton berita. Biar tahu mana yang beneran peduli dan mana yang cuma pencitraan. Anda juga mengatakan Mas Pram yang survei pakai helikopter supaya lebih efektif dan cepat. Ya saya sih nggak masalah ya Mbak, tapi emang harus seperti itu. Pemimpin itu kalau mau tahu kondisi rakyatnya, ya turun langsung dong, biar bisa benar-benar merasakan apa yang warga alami. Bukan cuma lihat dari atas terus kasih laporan. Kalau sekedar lihat dari helikopter, ya wajar aja banyak yang bertanya-tanya, ini beneran peduli atau cuma formalitas? Nah, giliran Mas Wapres Gibran yang datang setelah banjir surut, malah diributin. Kasian ya, padahal jelas-jelas pemimpin yang merakyat udah turun langsung ke lokasi tanpa nyusahin orang lain. Gue yakin deh, kalau Gibran di posisi sebaliknya, pasti kalian bakalan hujat dan bahas sampai 7 turunan pun gak bakalan habis. Oh iya Mbak, Anda menyebut Mas Wapres Gibran dengan panggilan Fufu Fafa. Gini ya Mbak, bersihkan dulu hatimu, ini bulan puasa loh. Stoplah mengejek, gak baik loh, sebut aja Pak Wapres, gak apa-apa kok. Kami warga 58% menghargai itu. Kami melihat dengan mata hati kami bagaimana sifat pemimpin kami, bukan berdasarkan kebencian dan pencitraan, apalagi dengan kebegoan yang seperti yang Anda katakan. Atau mungkin Anda salah satu orang yang bego dalam menilai survei Rano Karno dan Mas Pram. Udahlah Mbak, kita lihat fakta aja. Pemimpin yang beneran kerja tuh kelihatan. Jangan gampang ketipu pencitraan. Dan yang paling penting, jangan tutup mata kalau lagi nonton berita. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Iya, saya sependapat juga teman-temannya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ketika ngerujak kader Kebo ecek-ecek tadi itu ya, yang mengaku dirinya sebagai mirip bule begitu ya. Bahwa ya, pemimpin yang baik di bagian tengah tadi ya, saya mau mengomentari bagian tengah bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak hanya duduk di atas perahu karet gitu. Kalau pepatah dulu kan mengatakan, jadi pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang duduk di atas singgasana, melainkan pemimpin yang berdiri di tengah-tengah rakyatnya gitu kan. Iyalah, kalau sekarang diganti aja itu kurang tepat ya kan, kurang relate. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang duduk di atas perahu karet dan menggunakan pelampung, melainkan pemimpin yang berdiri ya di tengah-tengah rakyatnya sama-sama becek-becekan. Oh, itu baru keren ya kan. Iyalah. Jadi pemimpin itu bukanlah pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang duduk di atas perahu karet kemudian ditarik oleh orang gitu ya, ditarik oleh semacam feodalisme di masa kerajaan Jawa dulu ya kan. Aduh. Lanjut. Si Pupu Papa turun ke lokasi banjir pada saat banjir sudah surut. Dia mengunjungi warga Jakarta di saat banjir sudah surut. Sementara Bang Dul turun ke lokasi banjir pada saat sedang terjadi banjir besar-besarnya. Makanya dia menggunakan perahu karet. Aduh, udah capek gue.
Anak mama, ayo kita bicara dengan logika, ya, dan juga kenyataan yang ada ya. Bicara tentang datang ketika banjir lagi besar-besarnya dan perahu karet. Bicara tentang datang ketika banjir sudah surut dan bicara tentang sepatu boots. Yang kita lihat secara mata tuh ya, noleh video gitu ya, bahwa banjir yang katanya lagi besar-besarnya itu tingginya bahkan nggak sampai selutut, nggak sampai dengkul. Tujuannya nih ya, si wakil gubernur datang ke tempat banjir itu terjadi itu sebenarnya apa? Pingin interaksi sama warga, pingin tahu keluh kesah warga. Tapi ketika datang pakai perahu karet, nembus banjir yang nggak sampai sedengkul, jadi reasoning Anda itu pakai perahu karet ketika banjir lebih besar-besarnya itu nonsense. Ini jadi pakai please. Dan kita lihat di video, apakah ada interaksi daripada si Wagub itu dengan warga? Wagubnya cuma noleh-noleh ke kanan ke kiri aja gitu, nggak liatin warganya, nggak ada ngomong sama warga juga, nggak ada interaksinya. Sebelumnya emang gue sempat posting video di mana gue comparing 4 video yang ada, videonya Mas Gibran, videonya Bang Dul, videonya Pak Pram, dan videonya Pak Jokowi juga. Di sana gue nge-highlight memang secara akomodasinya, gimana mereka datang dengan apa. Si Mas Gibran pakai boots, datang jalan kaki, Bang Dul perahu karet, satunya lagi naik helikopter, satunya lagi naik gerobak. Tapi sebenarnya di dalam itu juga video comparing itu gue pingin lu pada ngeliat gitu ya, bahwa tuh liatin tuh bagaimana para pemimpin itu berinteraksi kepada masyarakat yang terkena bencana. Yang satu berinteraksi secara langsung, yang satu lebih memilih untuk ngeliatin ke kanan ke kiri naik perahu karet kayak main di Dufan pakai pelampung. Satu lagi memang tidak berinteraksi sama sekali, dan satunya walaupun naik gerobaknya warga masih ada komunikasi sama masyarakat yang terkena masalah. Tapi ya itulah, nggak pernah akan nyampe di sana sama wabah karena mereka cuma selalu ngeliat covernya aja. Dan di video yang gue post itu banyak banget wabah-wabah, terutama anak-anak Ateng yang komennya kayak gini nih. Ya kan wajar, Wagubnya pakai peralatan seperti itu untuk jaga keamanan, pakai pelampung, pakai perahu karet. Ini kan kita pikir keselamatan mereka di dalam berkunjung kan. Kalau misalnya ada jalanan yang lubang, terus mereka memaksa diri untuk menerjang banjirnya, terus kesandung dan bla 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 bla, itu kan bisa bahaya. Logika aja pikir ya, emang Anda berjalan di jalan yang berlumpur, banjirnya nggak begitu surut, itu nggak bahaya, walaupun Anda masih muda. Coba logikanya itu kemana? Terus Anda nggak pikir yang narik perahu karet itu, Anda nggak pikir keselamatannya gitu? Dan pelampung itu, coba Anda bayangin pelampung. Iya kalau misalnya nih banjirnya itu sepinggang, oke lah. Tapi dengkul aja nggak nyampe. Dan ini ya, ini anak Ateng ya, lihat ya, kebanting banget nih sama yang ini. Pak Presiden kita usianya itu di atasnya Wagub jauh banget. Datang ke lokasi yang ngalami banjir, interaksi sama warga, pakai sepatu boots, jalan, dan kondisi airnya itu kurang lebih sama dengan kondisi air yang dimana ada lewat perahu karet. Paham? Oke lah, reasoning daripada salah satu jenderal perangnya wabah itu bilang bahwa mereka 2 orang collaboration supaya bisa bikin floodnya cepat hilang, banjirnya cepat surut. Jadi satunya mantau dari atas supaya bisa tahu titik banjir yang mana-mana dan bla itu. Oke, itu gue bisa terima. Cuman salah satu hal yang paling penting yang harus diingat juga sama jenderal perangnya wabah, bahwa masyarakat yang terdampak bencana itu juga perlu perhatian secara emosional, secara langsung daripada pemimpin-pemimpin yang ada untuk tanya mereka, lu gimana? Apa yang lu alamin bisa nggak nih, lu perlu apa, itu perlu juga gitu. Dan itu makin kebanting sama videonya Bapak Presiden kita yang ini nih ya sih, dimana seorang presiden aja turun datang having conversation with them. Jadi oke, paham nggak sih sebenarnya dari sisi mana orang-orang yang ngegoreng orang main di Dufan pakai perahu karet dan pelampung itu, ubur-ubur ikan lele, dan bandingin orang yang naik helikopter. Semoga kebuka itu mata. Tapi kalau misalnya nggak kebuka juga nggak apa-apa, merem aja terus. Pantas saja Indonesia selalu gelap di mata lu orang, karena lu seorang selalu tutup mata. Iya, 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 iya. Iya, inilah saya sukanya dengan ternak-ternak Mulyono, teman-teman ya. Jadi ternak-ternak Mulyono ini pertama ya kan, kalau berbicara itu berdasarkan fakta ya dan kenyataan empiris di lapangan ya. Jarang sekali yang menyebarkan hoax, apalagi kemakan hoax gitu kan. Kalau anak wabah, anak onta ya, anak kebo itu kan cuma 2 ya. Kalau nggak menyebarkan hoax, ya termakan hoax ya. Termasuk si kader ecek-ecek tadi itu ya kan, itu menyebarkan hoax. Jadi mengatakan bahwa pada saat si Dul itu melakukan peninjauan gitu ya, meninjau lokasi banjir, itu banjir sedang tinggi-tingginya dan demi keselamatan beginilah, begitulah, bla bla bla, sehingga diputuskan menggunakan perahu karet dan menggunakan life jacket gitu ya, atau rompi pelampung demi keselamatan. Nah, yang dikomentari oleh Mbak Silviatan barusan sangat menarik teman-teman ya kan. Oke lah ya, itu demi keselamatan. Tapi
ente ngelihat nggak ya si anak kebo ya? Itu si Dul itu naik perahu karet ditarik oleh manusia. Ya kan? Apa lu nggak mikirin keselamatan yang narik? Kalau memang dianggap bahwa si Dul menggunakan perahu karet itu demi keselamatan, menggunakan life jacket juga demi keselamatan. Apa lu nggak memikirkan keselamatan yang narik? Ah, iyalah, yang narik itu juga berarti dalam kondisi berbahaya. Kalau memang dianggap si Dul itu naik perahu karet itu biar nggak bahaya, ya kan? Berarti si Dul mencoba mengorbankan rakyat demi keselamatan dirinya sendiri. Aduh, blunder lagi, blunder lagi. Lanjut, lanjut. Aduh, anak Mulyono ini mah. Apalagi ini anak Mulyono. Pencitraan aja nih. Sama banget ya. Anak Mulyono ini sama bapaknya suka masuk-masuk got. Apa anda ini masuk-masuk becek begitu? Ini pasti nih starting point untuk kampanye 2029 lah. Saya yakin anak Mulyono ini juga pengen jadi presiden, makanya begitu. Seharusnya pemimpin itu kayak begini nih. Nah, ini baru pemimpin yang baik, yang bagus, yang jos mah kalau kata saya mah. Ya, karena apa? Karena pemimpin itu harus begini, harus eksklusif. Pemimpin itu haruslah naik perahu karet walaupun airnya selutut. Anak pemimpin itu haruslah naik helikopter biar bajunya tidak kotor-kotor ya. Jadi di negara ini haruslah tetap harus menjunjung tinggi feodalisme seperti ini begitu. Ya guys ya, pemimpin itu nggak boleh kotor. Cing, kita harus tetap menjunjung tinggi feodalisme. Ngerti ya? Karena feodalisme itu adalah wujud kepemimpinan yang paling top chair di Indonesia ya. Jangan tiru anak Mulyono apa anda. Begini nih, naik perahu karet aja ya. Saya sepakat dengan Mbak Ririn barusan ya, bahwa seorang pemimpin itu harus menunjukkan kemewahan, bahwa seorang pemimpin itu harus menunjukkan diferensiasi perbedaan antara dirinya dengan orang-orang yang dipimpin. Ya iyalah, kalau nggak ada diferensiasi, bagaimana dunia akan tahu ya kan, antara rakyat dan pimpinan ya, dengan pemimpin ya, antara rakyat jelata seperti saya ini dengan gubernur dan wakil gubernur. Harus ada perbedaannya. Dibuatlah jurang perbedaan yang signifikan, yang sangat dalam agar jelas antara rakyat dengan pemimpin ya kan. Kalau meninjau banjir itu jalan kaki itu sama dengan rakyat ya kan, sama dengan tukang becak ya kan. Biar keren apa? Ya naik perahu karet ditarik oleh rakyat biar dunia tahu ya kan, disorot tuh kamera tuh ya kan, masuk TV, masuk disiarin di radio ya kan, ditayangin juga, dimuat di koran, media sosial dan lain sebagainya ya kan, sampai ke luar negeri biar orang luar negeri tahu, oh ini pemimpinnya nih yang naik perahu karet dan yang narik adalah rakyatnya, iya kan? Iyalah. Aduh, dul kadul. Lanjut. Sindiran otentik le, berburu ikan lele. Ayo pilihan siapa itu? Bunda, ini bukan sindiran, tapi itu fakta dan kenyataan bagi mereka. Nah, kalau yang ini, itu bagi mereka, itu pencitraan. Coba cek viti-viti yang membahas tentang gambar ini atau videonya gitu. Pasti mereka bilang pencitraan, ya enggak? Coba cek aja. Nah, tapi kalau yang ini baru peduli sama rakyat, kata mereka, Bunda. Iya, memang betul ya. Memang seperti itulah. Menurut saya gaya seperti ini gaya yang sudah diterapkan sejak lama ya. Jadi memang mungkin sejak dulu mereka ini memiliki buzzer, walaupun itu pada saat itu masih belum zaman digital gitu ya. Nggak tahu dulu buzzernya itu bentuknya seperti apa. Yang jelas apapun yang dilakukan oleh lawan politiknya itu harus dihabisi sehabis-habisnya. Ya, seperti yang kita lihat barusan gitu kan, ketika Gibran itu meninjau banjir ya, meninjau lokasi banjir dengan berjalan kaki ya kan, becek-becekan, tetap aja dinyinyirin oleh para buzzer yang memang bekerja ya, mendapatkan upah karena mencaci maki, menghina, memfitnah lawan politik majikannya. Ya, dari sini kita paham ya,
Iyalah, sebaik apapun orang di Indonesia ini pasti akan dinyinyirin oleh para buzzernya Kebo itu ya. Lanjut. Wakil Presiden Gibran berbuat baik dengan mengunjungi korban banjir. Tapi ada yang mencela, katanya Wakil Presiden diabaikan warga. Mana yang lebih baik? Mereka yang sudah berbuat baik tapi katanya diabaikan warga, atau mereka yang tidak berbuat apa-apa tapi cuma bisa mencela? Semoga bermanfaat. Rahayu. Aufklärung 1972. Ya, saya sepakat teman-teman ya. Lebih baik sudah berbuat baik gitu ya. Sudah bukan hanya berusaha, tapi sudah berbuat baik ya. Tapi dianggap tidak baik daripada belum berbuat baik ya. Ini menurut saya adalah sebuah filosofi ya, sebuah pernyataan yang sangat dalam sekali maknanya gitu kan. Iyalah, daripada meninjau banjir dengan perahu karet, meninjau banjir menggunakan helikopter, ini saya tidak bisa menakar nilai kebaikannya kepada masyarakat yang terdampak banjir. Karena masyarakat terdampak banjir itu yang dibutuhkan adalah perhatian ya. Kehadiran pemimpin di lokasi kemudian memberikan bantuan. Nah, saya nggak ngerti ya dengan pemimpin model jebolan Kebo itu ya, yang meninjau banjir justru dari udara gitu loh. Nah, sementara Gibran sebagai wakil presiden yang meninjau banjir di lokasi, becek-becekan sambil membawa bantuan tetap dinyinyirin. Jadi menurut saya ya sepakatlah dengan netizen barusan, lebih baik sudah berbuat baik walaupun dianggap tidak baik daripada belum berbuat baik atau baru niat berbuat baik. Keren. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Neti yang menyebut bahwa Gibran sudah jelas mengunjungi para korban terdampak banjir dengan cara jalan kaki. Sudah jelas-jelas itu adalah perbuatan yang sangat baik dan terpuji ya, tetapi tetap saja dinyinyirin dan dianggap itu sebagai sebuah pencitraan. Sedangkan Sidul yang sudah jelas-jelas juga meninjau banjir dengan naik perahu karet ya, dan terlihat aneh memang ya kan, tetapi malah dipuji setinggi pohon duren dan dianggap itu adalah sebuah kewajaran. Padahal saya nggak ngerti bagaimana Anda bisa melihat itu sebagai sebuah kewajaran. Ya tapi nggak apa-apa lah ya kan, lanjutkan saja ya. Mbak-mbak kader Kebo ya, ecek-ecek tadi itu yang mengaku dirinya mirip bule, lanjutkan saja ya, teruslah menjilat pantat majikanmu ya kan, sampai keinginanmu tercapai, yang penting kau senang ya kan. Iyalah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar dari salah satu kader ecek-ecek partai terbesar di Indonesia yang akhir-akhir ini suka menjilati pantat Kebo ya. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan si perempuan yang mengaku dirinya mirip bule ya. Mungkin bule Afrika kali ya. Nah, ocehannya kemarin terkait Sidul dan Gibran ya, kini mulai panen cibiran dari netizen se-Indonesia Raya. Ya bagaimana tidak dicibir ya kan? Apa yang dia sampaikan tidak sesuai fakta di lapangan. Ya kalau sesuai fakta di lapangan bukan kader Kebo namanya, ya kan? Iyalah. Dan akhirnya kader yang satu ini dirujak habis-habisan oleh neti tanpa diberi ampun ya. Iya, kok nggak malu ya? Kalau saya gitu tuh malu loh ya kan? Apalagi ini bukan yang pertama kali loh. Udah sering dia ngelakuin hal seperti itu, komentar ngawur akhirnya dirujak oleh neti ya. Tapi ya nggak kapok-kapok juga. Ya tapi terserah lah ya, yang penting dia senang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.